Halo semua, ini saya lagi bikin donat paha ayam ya. Untuk resepnya sudah saya sertakan di description box. Untuk cara pembuatannya, Mam bisa nonton videonya ya. Ini bisa buat ide jualan juga ya, Mam. Ini sangat enak dan lembut hasilnya. Untuk bahan-bahannya ini ada gula, mentega, ragi, kuning telur, air putih, susu cair, tepung terigu, dan tusuk sate ya, Mam. Untuk cara pembuatannya, ini pertama kita masukkan gula, ragi instan, lalu kita aduk pakai sendok dulu ya, Mam, hingga rata. Ini saya lupa sebutkan, 1/4 sendok teh baking powder, lalu kita aduk rata kembali. Lalu beri lubang di tengah ya. Masukkan kuning telurnya. Lalu susu cair atau susu UHT atau bisa juga susu bubuk yang dicairkan ke air putih biasa ya, Mam. Lalu kita aduk pakai sendok. Ini nanti akan saya mixer ya, Mam, tapi terlebih dahulu saya campur dulu karena saya pakai mixer yang hand mixer yang manual. Jadi supaya mixernya tidak cepat panas, jadi ini saya bantu adon pakai sendok atau tangan terlebih dahulu. Nah, ini saya akan ulen pakai tangan supaya lebih cepat. Masukkan air putihnya perlahan ya, Mam, jangan langsung sekaligus semua. Ini penting sekali diperhatikan ya, Mam. Untuk takaran air yang ada di resep, jangan langsung dituang semua ya. Bisa-bisa adonannya kelembekan, nah itu akan bikin si adonan susah kalis saat di mixer. Atau kalau kita ulen tangan, itu juga akan berantakan gitu. Lengket-lengket. Nah, itu yang bikin kalau kita masih pemula itu bikin kita jadi malas nyoba lagi gitu. Nah, ini kita ulenin aja perlahan ya. Kalau adonannya masih rada ngoyo, keras gitu, kita tambahin airnya sedikit demi sedikit, jangan sekaligus ya. Untuk semua resep donat, terkadang itu takaran air yang ada di resep itu bisa jadi lebih atau bisa jadi kurang ya, Mam. Jadi kita harus tahu tekstur yang benar. Ini saya akan tunjukkan nanti ya, tekstur yang menurut saya sudah benar gitu dalam pembuatan donat. Tapi ini menurut saya ya. Ada juga metode-metode lain yang digunakan sama teman-teman yang lain. Mam bisa ikuti juga. Nah, ini menurut saya teksturnya sudah pas. Tidak terlalu lembek dan tidak ngoyo ya, tidak keras gitu nih. Bisa kita tekan seperti ini ya, Mam. Tuh, ini sudah lembut. Karena ini akan kita tambahkan lagi margarin ya. Margarin kan termasuk cair juga ya. Nah, ini saya kasih margarin. Nah, ini akan saya mixer ya, Mam. Biasanya saya ngulen pakai tangannya sampai cairannya tercampur rata. Nah, ini mulai kita mixer ya, Mam. Pertama-tama kita pakai speed rendah dulu. Tangan kita ngikutin arah si mixer, jadi kemana mixernya mengarah kita ikutin aja ya, jangan dilawan karena bisa bikin si spiral mixernya itu patah kalau kita lawan. Kalau margarinnya sudah tercampur rata, kita bisa naikkan speednya ke sedang lalu ke maksimal ya. Ini kira-kira makan waktu 10 hingga 15 menit untuk kalisnya ya, tergantung mixernya sih. Ini spiral mixer saya agak longgar, kadang copot sendiri ya, Mam, jadi saya harus bolak-balik. Matiin mixer lalu hidupkan kembali. Nah, ini saya percepat ya, Mam. Ini sudah kalis sepertinya. Saya mau cek dulu.
Kita bisa ngeceknya dengan membentangkan si adonan ya. Nah, seperti ini ya, Mam. Kita bentangkan pelan-pelan, kita tarik. Kalau sudah bisa tipis, tidak gampang sobek. Atau seperti ini nih. Kita ambil sedikit, lalu kita bentangkan. Ini menurut saya sudah cukup kalis ya untuk donat. Nah, untuk pemasangan spiral mixer sendiri jangan sampai terbalik ya, Mam. Ini ada beda ya lubangnya, ada yang bergerigi dan ada yang polos. Nah, untuk spiral yang polos kita masukkan ke lubang yang polos. Untuk spiral yang ada gerigi di tangkainya kayak gini, kita masukkan ke lubang yang bergerigi. Copot. Nah, ini dia yang longgar tadi yang saya bilang. Nah, untuk posisi mixernya seperti ini ya, Mam, berlawanan arah. Ini tangannya saya oles margarin, lalu adonannya saya bulat-bulatkan. Ini akan langsung saya timbang ya, Mam. Biasanya untuk donat paha ayam saya timbang 38 hingga 40 gram. Untuk adonan donat bulat biasa saya timbang 30 hingga 35 gram. Itu untuk donat ukuran sedang cenderung besar ya. Nah, ini kita timbang sampai habis ya, Mam. Nah, ini sudah selesai ditimbang ya, Mam. Sekarang saya akan rounding. Kita bisa rounding dengan cara seperti ini. Kita lipat-lipat adonan ke bagian dalam. Lalu bagian bawahnya kita cubit-cubit seperti ini. Kita putar-putar di telapak tangan atau di board juga bisa. Nah, ini akan saya susun di loyang yang sudah saya taburi tepung terigu supaya tidak lengket ya, Mam. Nah, ini akan saya susun. Nanti yang pertama saya rounding seperti ini akan saya bentuk juga terlebih dahulu. Jadi dia pakai metode Vivo ya. Yang pertama kita rounding, yang pertama kita bentuk. Kita bisa juga rounding langsung di boardnya seperti ini ya, Mam. Ini ujung kelingking hingga ujung jempol kita tempel di board, lalu kita putar si adonannya seperti ini ya. Ini kita putar, kita rounding sampai adonannya bulat. Lalu bawahnya jangan lupa kita cubit-cubit ya, Mam. Nah, seperti ini. Kita lakukan hingga selesai ya, Mam. Kita rounding, kita bisa pakai dua tangan seperti ini supaya cepat. Tapi kalau belum terbiasa bisa dengan cara yang sebelumnya ya, dengan satu tangan atau dengan memasuk-masukkan adonan, melipat-lipat adonan ke bagian dalam. Ini saya rounding hingga selesai ya, Mam. Nah, ini sudah selesai saya rounding semua ya, Mam. Ini saya diamkan kira-kira 10 menit dulu ya. Nah, setelah 10 menit ini sudah siap untuk dibentuk. Saya lumuri terigu terlebih dahulu. Lalu kita ambil tusuk sate, kita tusukkan di tengah-tengah adonan. Lalu kita rolling-rolling pakai telapak tangan seperti ini ya, Mam. Pelan-pelan saja ya, Mam, jangan terlalu kuat ditekannya. Nah, ini kalau si tusuk satenya longgar bisa kita masukkan kembali, kita posisikan di tengah ya, Mam. Nah, kalau sudah pas di tengah, lalu bagian bawahnya kita cubit-cubit seperti ini supaya si adonan menempel di tusuk satenya. Kita rapi-rapikan.
Lalu kita susun. Ini juga biasanya saya pakai metode FIFO ya. Jadi yang pertama kali saya bentuk akan menjadi adonan yang pertama kali saya goreng nantinya. Jadi kita bisa ingat-ingat ya mam, yang mana yang pertama kali kita bentuk. Kita ulang proses yang sama, kita rolling-rolling pakai telapak tangan. Kita benerin lidinya, kalau lidinya keluar atau longgar. Kalau sudah lonjong, bagian bawahnya jangan lupa kita cubit-cubit. Nah, ini kita lakukan hingga selesai. Nah, ini sudah selesai dibentuk semua ya, Mam. Ini akan kita propping selama 30 menit. Nah, setelah 15 menit saya akan mulai memanaskan si minyak gorengnya ya. Jadi setelah propping berjalan 15 menit, saya mulai memanaskan dengan api kecil ya, Mam, seperti di video ya. Nah, ini sudah masuk 30 menit. Ini saya coba tes. Kalau diangkat donatnya sudah ringan, itu biasanya proppingnya sudah pas, atau bisa kita cek dengan cara kita tekan sedikit pelan saja ya. Jika adonannya tidak penyok atau kembali ke bentuk semula, nah ini proppingnya sudah pas ya mam, ini sudah bisa kita goreng. Ini saya goreng selang-seling ya mam, supaya muat banyak. Nah, seperti ini biasanya langsung saya balik ya mam, begitu masuk minyak saya balik. Jadi pakai metode 2 kali balik ya, karena kalau pakai metode sekali balik biasanya donatnya akan miring-miring saat digoreng ya, karena dia bentuknya lonjong seperti itu. Nah, ini saya balik, langsung saya balik dulu. Ini untuk dibalik yang pertama kalinya. Nah, nanti yang kedua kalinya setelah dia agak kecoklatan ya mam, seperti ini. Nah, kalau sudah kecoklatan kita bisa balik seperti ini ya mam. Jadi kita pakai metode 2 kali balik ya. Nah, ini sudah selesai kita goreng semua ya mam. Sekarang kita topping pakai meses. Dan ini olesannya saya pakai margarin ya mam. Saya biasanya hanya pakai margarin saja, tidak pakai buttercream, karena menurut saya coklat itu sudah ada manis-manisnya ya. Nah, kalau ditambah buttercream lagi itu menurut saya terlalu manis. Nah, ini saya lumurin margarin semua permukaan si donat paha ayamnya, supaya mesesnya bisa lengket ya. Ini perpaduan margarin dan mesesnya ini enak banget ya mam, menurut saya. Saya biasa pakai dengan merek yang saya tunjukkan tadi ya. Lalu ini saya siram-siram mesesnya ke donat yang sudah dilumurin margarin sampai merata. Nah, hasilnya seperti ini ya mam. Ini bisa kita tekan-tekan supaya lebih menempel. Nih, begini hasilnya. Untuk donat bulat juga sama ya mam, ini biasanya saya oles-oles pakai margarin saja. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan ke si mesesnya. Nah, seperti ini mam. Untuk tekstur donatnya sendiri ini hasilnya sangat lembut ya mam, nih seperti ini juga donatnya sangat fluffy. Kalau kita tekan, nah ini akan kembali ke bentuk semula seperti ini. Enak, enak ya? Enak.